Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati sebuah pemakaman baqi, ia mengucapkan salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, hai para penghuni kubur. Kukabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi." Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Hai Umar bin Khattab, kukabarkan bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang telah kami tinggalkan." Yahya bin Ayyub Al-Khazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya, "Hai fulan," dan orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapat dua surga. Kemudian dari liang lahat kubur pemuda tersebut terdengar jawaban, "Hai Umar, Tuhanku telah memberikan dua surga itu kepadaku, dua kali di dalam surga." Riwayat Ibnu Asakir. Kisah yang kedua, yaitu Tajul As-Subki mengemukakan bahwa salah satu karamah Khalifah Umar Al-Faruq radhiyallahu an dikemukakan dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar bin Khattab." Kisah ketiga diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Sariyah bin Zanim Al-Khalji sebagai pemimpin salah satu angkatan perang kaum muslimin untuk menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar bin Khattab sedang berkhutbah, dan di tengah-tengah khutbahnya Umar berseru dengan suara lantang, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim." Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan memperoleh kemenangan. Tajul As-Subki menjelaskan bahwa ayahnya Taqiyuddin As-Subki menyambungkan kisah tersebut yang bahwa pada saat itu Ali menghadiri khutbah Umar, lalu ia ditanya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan dan di mana Sariyah sekarang?" Ali menjawab, "Doakan saja Sariyah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui umat muslimin di Madinah, maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut Tajul As-Subki, Umar radhiyallahu an tidak bermaksud menunjukkan karamahnya ini. Allah lah yang menampakkan karamahnya, sehingga pasukan muslimin di Nihawan dapat melihatnya dengan mata telanjang, seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah. Sementara seluruh panca inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nihawan, Sariyah berbicara dengan Umar seperti dengan orang yang ada bersamanya. Baik Umar benar-benar bersamanya secara nyata atau seolah-olah bersamanya. Para wali Allah terkadang mengetahui hal-hal luar biasa yang dikeluarkan oleh Allah melalui lisan mereka dan terkadang tidak mengetahuinya. Kedua hal tersebut adalah karamah. Kisah keempat, dalam kitab Asy-Syamil, Imam Haramaini menceritakan karamah Umar yang tampak ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Ketika itu, Umar malah mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah kau bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar radhiyallahu an adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai Khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya, sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi.
sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Kisah yang kelima, Imam Al-Haramain juga mengemukakan kisah tentang Sungai Nil dalam kaitannya dengan karamah Umar bin Khattab. Pada masa jahiliyah, Sungai Nil tidak mengalir sehingga setiap tahun dilemparkan tumbal berupa seorang perawan ke dalam sungai tersebut. Ketika Islam datang, Sungai Nil yang seharusnya sudah mengalir ternyata tidak mengalir. Penduduk Mesir kemudian mendatangi Amr bin As dan melaporkan bahwa Sungai Nil kering sehingga diberi tumbal dengan melempar seorang perawan yang dilengkapi dengan perhiasan dan pakaian terbaiknya. Kemudian Amr bin As radhiyallahu an berkata kepada mereka, sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut. Maka penduduk Mesir bertahan selama 3 bulan dengan tidak mengalirkan air Sungai Nil, sehingga mereka benar-benar menderita. Amr menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa tersebut. Dalam surat jawaban untuk Amr bin As, Umar menyatakan, engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu. Lemparkanlah kertas itu ke Sungai Nil. Kemudian Amr membuka kertas tersebut sebelum melemparnya ke Sungai Nil. Ternyata kertas tersebut berisi tulisan Khalifah Umar untuk Sungai Nil di Mesir yang menyatakan, jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa akan mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir. Kemudian Amr melempar kertas tersebut ke Sungai Nil sebelum kekeringan benar-benar terjadi. Pagi harinya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalirkan Sungai Nil 16 hasta dalam satu malam. Kisah yang keenam tentang karamah Umar bin Khattab. Umar pernah memimpin suatu pasukan ke Syam. Kemudian ada sekelompok orang menghalanginya sehingga Umar berpaling darinya. Lalu sekelompok orang tadi menghalanginya lagi. Umar pun berpaling darinya lagi. Sekelompok orang tadi menghalangi Umar untuk ketiga kalinya dan Umar berpaling lagi darinya. Pada akhirnya diketahui bahwa di dalam sekelompok orang tersebut terdapat pembunuh Utsman dan Ali radhiyallahu an. Kisah yang ketujuh, karamah Sayyidina Umar radhiyallahu an, yaitu ketika ada orang yang bercerita dusta kepadanya, lalu Umar menyuruh orang itu diam. Orang itu bercerita lagi kepada Umar, lalu Umar menyuruhnya diam. Kemudian orang itu berkata, setiap kali aku berdusta kepadamu, niscaya engkau menyuruhku diam. Kisah yang ke-8, diceritakan bahwa Umar bertanya kepada seorang laki-laki, siapa namamu? Orang itu menjawab, Jamrah, yang artinya bara. Umar bertanya lagi, siapa ayahmu? Ia menjawab, Syihab, yang artinya lampu. Umar bertanya, keturunan siapa? Ia menjawab, keturunan Harqah, yang artinya kebakaran. Umar bertanya, di mana tempat tinggalmu? Ia menjawab, di Al-Harrah, yang artinya panas. Umar bertanya lagi, daerah mana? Ia menjawab, di Zatulaza, yaitu yang artinya tempat api. Kemudian Umar berkata, aku melihat keluargamu telah terbakar, dan seperti itulah yang terjadi. Kisah yang ke-9 tentang karamah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fakhrul Razi dalam tafsir surah Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Umar menulis di secari kain, hai api, padamlah dengan izin Allah. Secari kain itu dilemparkan ke dalam api, maka api itu langsung padam. Kisah yang ke-10, diceritakan bahwa ada utusan Raja Romawi datang menghadap Umar. Utusan itu mencari rumah Umar dan mengira rumah Umar seperti istana para raja. Orang-orang mengatakan, Umar tidak memiliki istana. Ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjukkan, utusan itu melihat Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur di atas tanah. Terperanjatlah utusan itu melihat Umar, lalu berkata, bangsa-bangsa di timur dan barat
takut kepada manusia ini, padahal ia hanya seperti ini. Dalam hati ia berjanji akan membunuh Umar saat sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Tatkala ia telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 harimau dari dalam bumi yang siap memangsanya. Utusan itu menjadi takut sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Umar kemudian terbangun dan ia tidak melihat apa-apa. Umar menanyai utusan itu tentang apa yang terjadi. Ia menuturkan peristiwa tersebut dan akhirnya masuk Islam. Menurut Fakhrul Razi, kejadian-kejadian yang telah kita sebutkan tadi itu merupakan riwayat yang diriwayatkan secara hadis ahad, yaitu dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya ada 1 periwayat. Adapun yang dikisahkan secara mutawatir adalah kenyataan bahwa meskipun Umar menjauhi kekayaan duniawi dan tidak pernah memaksa atau menakut-nakuti orang lain, ia mampu menguasai daerah timur dan barat serta menaklukkan hati para raja dan pemimpin. Jika kita mengkaji buku-buku sejarah, maka kita tidak akan menemukan pemimpin-pemimpin seperti Umar bin Khattab sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Bagaimana Umar yang begitu menghindari sikap memaksa bisa menjalankan politiknya dengan gemilang, tidak diragukan lagi, itu merupakan karamahnya yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.